Stadion King Abdullah Sport City di kota Jeddah. Semoga bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan bersama, hasil yang positif. Ya, beberapa kali saya sudah bilang bahwa tidak perlu mengejar kemenangan, jangan terlalu jumawa, ya. Tapi cukup dengan imbang, ini sudah merupakan hadiah buat kita semua. Ya, di saat kita akan balik ke Jakarta untuk menghadapi Australia pada tanggal 10 September yang akan datang. Nah, pasti teman-teman juga sudah tahu dari kemarin, ya, sampai tadi pagi berita-berita banyak tentang tim nasional Indonesia mendapatkan hasil yang positif. Ya, itu tentunya doa-doa yang dilakukan, dan dia ingin, ya, tentunya punya mimpi, ya, membawa Indonesia ini lolos Piala Dunia. Wajar-wajar saja. Ya, orang bisa bilang ini tidak mudah, sulit. Ya benar, memang sulit. Kita berada di grup C yang berat di sana. Selain Arab Saudi, kita tahu bersama ada Australia, ada Jepang, Bahrain, dan Cina. Tapi kan semua bukan tidak mungkin kita bisa mendapatkan hasil yang baik jika kita bisa menyelesaikan pertandingan di Arab dengan bagus tentunya, dan memanfaatkan pertandingan kandang melawan Australia. Karena ini kunci buat saya. Kalau dua-dua kita ini galah melawan Arab dan Australia tentunya berat. Karena kita akan melakukan laga tandang 2 kali melawan Bahrain dan Cina. Itu juga termasuk berat. Jadi memang jadwal ini seakan tidak menguntungkan buat tim nasional Indonesia. Namun kita harus hadapi. Ini sudah harus dijalani fakta bahwa kita akan berhadapan dengan Arab dan Australia. Itu mungkin yang diminta oleh Ragnar. Ya, saya pikir pantas dia melakukan itu untuk bagaimana dia punya angan-angan setelah bermain mendapat kesempatan sebagai warga negara Indonesia. Ya, dia ingin membawa tim nasional kita, sehingga ini akan tercatat dalam lembaran sejarah dia. Fight dengan The Green Falcons, ya. Dan Ragnar akan dimainkan sejak awal, sudah pasti, dijamin 100%. Baik-baik saja dia akan bermain di posisi melebar di flank untuk bisa mendampingi Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand, yang saya pikir sudah firm ini 3 pemain akan ada di depan ketika STY bermain dengan 3-4-3. Nah, kita akan tunggu teman-teman. Ya, semoga pemain-pemain Indonesia yang semua dari Liga 1 ini yang ikut di ibadah umroh ini bisa mendapatkan hasil yang bagus, dan tentunya mereka berterima kasih kepada Sintayong yang sudah mengizinkan dan bahkan mengumpas semangat dari seluruh pemain-pemain. Ayo. Welcome, Your Excellency. Saya senang sekali bisa Bapak bicara dengan bertemu. Saya sangat berbahagia sekali bisa bertemu dengan Sri Baginda. Wana sa'id dan bilipat khadmil haram al-syarif. Presiden Republik Indonesia baru saja bertemu dengan Raja Salman di Istana Kediaman Pribadi Raja Salman. Di dalam pertemuan bilateral tadi, antara lain Presiden menyampaikan apresiasi seluruh masyarakat Indonesia akan diberikannya tambahan kuota haji sebesar 10.000. Selain itu, Raja Salman mengatakan apresiasi yang tinggi kepada Indonesia. Timnas Indonesia. PSSI hari ini mengonfirmasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama, Martin Paes akhirnya berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Sebelumnya, Martin Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 April 2024. Namun dia belum bisa memperkuat Timnas Indonesia karena terbentur aturan FIFA. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Paes pernah membela Timnas Belanda U21 dalam kualifikasi Piala Eropa U21 tahun 2021, di mana usianya sudah mencapai 22 tahun. Berdasarkan peraturan FIFA, seorang pemain dapat berpindah tim nasional dan bermain untuk negara lain jika usianya masih di bawah 21 tahun saat terakhir kali bermain untuk tim sebelumnya. Meskipun demikian, permasalahan ini akhirnya terselesaikan dan Paes kini bisa memperkuat Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya FIFA mengumumkan bahwa Martin Paes resmi dapat tampil dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 membela Timnas Indonesia. Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia tergabung dalam grup F.
Tim yang dipimpin oleh Sintayong ini akan memulai pertandingan pada bulan September mendatang. Laga pertama akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Arab Saudi pada 5 September 2024. 5 hari kemudian, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia pada 10 September 2024. Selain itu, timnas Indonesia juga akan bertemu dengan Bahrain, China, dan Jepang dalam grup yang sama. Martin Paes akhirnya bisa bela timnas Indonesia tanpa jalani sidang gas. Polemik kiper Martin Paes untuk membela timnas Indonesia akhirnya sedikit menemui titik terang. Seperti diketahui, penjaga gawang berusia 26 tahun itu belum bisa berkostum timnas Garuda meski sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia. Martin Paes belum bisa langsung membela timnas Indonesia karena terganjal status FIFA 2022. Sesuai regulasi FIFA, pemain yang pernah membela timnas U21 di suatu negara tidak bisa membela timnas negara lainnya. Sementara dia diketahui pernah membela timnas U21 Belanda di usia 22 tahun pada tahun 2021 lalu. Namun mantan anggota eksekutif PSSI Hassani Abdul Ghani menjelaskan duduk perkara soal kasus Martin Paes yang hingga kini belum juga tuntas. Menurutnya, kasus Paes seharusnya melewati FIFA terlebih dahulu sebelum bisa dibawa ke KES agar disidangkan. Dia menambahkan sampai saat ini belum ada konfirmasi langsung dari FIFA apakah banding Martin Paes ditolak atau tidak. Kasus ini, lanjut Hassani, masih bisa diselesaikan dengan memuaskan, sebab dia melihat ada celah peraturan yang dibuat FIFA. Bahkan dia menyarankan PSSI untuk terbang langsung ke markas FIFA di Swiss untuk menyelesaikan kasus Martin Paes. Selain itu, Hassani menyebut jika masih ada peluang lain, yaitu dengan dispensasi dari FIFA. Menurutnya, PSSI harus terus berjuang dan melobi FIFA agar Paes bisa segera membela timnas Indonesia. PSSI hari ini mengonfirmasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama, Martin Paes akhirnya berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah bisa bermain untuk timnas Indonesia. Sebelumnya, Martin Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 April 2024. Namun dia belum bisa memperkuat timnas Indonesia karena terbentur aturan FIFA. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Paes pernah membela timnas Belanda U21 dalam kualifikasi Piala Eropa U21 tahun 2021, di mana usianya sudah mencapai 22 tahun. Berdasarkan peraturan FIFA, seorang pemain dapat berpindah tim nasional dan bermain untuk negara lain jika usianya masih di bawah 21 tahun saat terakhir kali bermain untuk tim sebelumnya. Meskipun demikian, permasalahan ini akhirnya terselesaikan dan Paes kini bisa memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya FIFA mengumumkan bahwa Martin Paes resmi dapat tampil dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 membela timnas Indonesia. Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia tergabung dalam grup F. Tim yang dipimpin oleh Sintayong ini akan memulai pertandingan pada bulan September mendatang. Laga pertama akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Arab Saudi pada 5 September 2024. 5 hari kemudian, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia pada 10 September 2024. Selain itu, timnas Indonesia juga akan bertemu dengan Bahrain, China, dan Jepang dalam grup yang sama. Martin Paes akhirnya bisa bela timnas Indonesia tanpa jalani sidang gas. Polemik kiper Martin Paes untuk membela timnas Indonesia akhirnya sedikit menemui titik terang. Seperti diketahui, penjaga gawang berusia 26 tahun itu belum bisa berkostum timnas Garuda meski sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia. Martin Paes belum bisa langsung membela timnas Indonesia karena terganjal status FIFA 2022. Sesuai regulasi FIFA, pemain yang pernah membela timnas U21 di suatu negara tidak bisa membela timnas negara lainnya. Sementara dia diketahui pernah membela timnas U21 Belanda di usia 22 tahun pada tahun 2021 lalu. Namun mantan anggota eksekutif PSSI Hassani Abdul Ghani menjelaskan duduk perkara soal kasus Martin Paes yang hingga kini belum juga tuntas. Menurutnya, kasus Paes seharusnya melewati FIFA terlebih dahulu sebelum bisa dibawa ke KES agar disidangkan. Dia menambahkan sampai saat ini belum ada konfirmasi langsung dari FIFA apakah banding Martin Paes ditolak atau tidak. Kasus ini, lanjut Hassani, masih bisa diselesaikan dengan memuaskan, sebab dia melihat ada celah peraturan yang dibuat FIFA. Bahkan dia menyarankan PSSI untuk terbang langsung ke markas FIFA di Swiss untuk menyelesaikan kasus Martin Paes.
Selain itu, Hassani menyebut jika masih ada peluang lain, yaitu dengan dispensasi dari FIFA. Menurutnya, PSSI harus terus berjuang dan melobi FIFA agar Paes bisa segera membela timnas Indonesia.